Perkenalkan, nama saya Agus Buliansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Baiklah, yang pertama, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi ialah suatu proses dalam membentuk sebuah laporan keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Pengertian siklus akuntansi ini sebenarnya masih umum. Untuk mengenal lebih lanjut tentang pengertian siklus akuntansi, kita dapat menguraikannya berdasarkan penyusunan katanya. Yang pertama, akuntansi adalah sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan di dalam suatu perusahaan. Jadi kita dapat dengan mudah menarik kesimpulan tentang pengertian dari siklus akuntansi itu. Nah, mengenai mengapa adanya penambahan kata siklus ini, sebab alur kerja yang terbentuk ialah suatu lingkaran atau circle. Mulai dari terjadinya proses transaksi, pencatatan transaksi di buku jurnal, sampai penyusunan laporan keuangan. Serta kegiatan itu berulang secara periodik di dalam periode tertentu. Biasanya proses itu akan kembali ke awal, kemudian alur berputar tersebut disebut dengan siklus akuntansi. Lanjut, kita ke bagian-bagian siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, serta jurnal pembalik. Nah, berikut tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Langkah pertama di dalam suatu siklus akuntansi ialah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi transaksi sehingga bisa dicatat dengan baik. Transaksi yang bisa dicatat yaitu transaksi yang berdampak pada perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan bisa dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti. Bila tidak ada bukti, jadi transaksi tidak bisa dicatat dan dilaporkan ke dalam suatu laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kuitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain-lain. Bukti tersebut tentu harus sah dan dapat diverifikasi. Dokumen transaksi atau bukti transaksi atau biasa dikatakan dengan bukti akuntansi ialah dokumen-dokumen dasar transaksi baik yang dibuat sendiri ataupun yang berasal dari pihak luar yang dipergunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan suatu laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Bentuk bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Bukti transaksi intern ialah suatu bukti transaksi yang berasal dan dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Misal ialah bukti memorial antara bagian atau divisi dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Ialah sebuah bukti transaksi yang dapat melibatkan pihak luar suatu perusahaan. Misal ialah kuitansi nota kontan, faktur nota kredit nota, debit, cek, bilet giro. Nah, yang kedua, analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan tersebut. Untuk lebih mudah, Anda bisa menggunakan persamaan matematis sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Suatu sistem pencatat ialah double entry system, yakni setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada suatu posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sangat sama, sampai setiap transaksi tersebut mempengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukuan.
Contoh analisis transaksi adalah sebagai yang berikut. Diinvestasikan uang senilai 1.600.000 dan perlengkapan 500 dan peralatan 850.000. Analisanya, kas bertambah 1.600.000, perlengkapan bertambah 500, peralatan bertambah 850, modal bertambah 2.950. Penjelasannya, kas, perlengkapan peralatan, dan modal akan bertambah sebab adanya investasi sejumlah masing-masing nominal. Modal bertambah sejumlah 2.950 sebab adanya investasi yang berupa uang tunai sebesar 1.600.000, perlengkapan 500.000, dan peralatan 850.000. Yang ketiga, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, selanjutnya dicatat secara berurutan di buku jurnal. Jurnal merupakan suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut juga penjurnalan atau journalizing. Ada terdapat dua macam jenis jurnal, ialah sebagai berikut. Yang satu, jurnal umum. Jurnal umum yang lebih diketahui dengan istilah jurnal saja, biasanya pencatatan suatu transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening dikredit. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Misal saja seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan sebagainya. Contohnya adalah sebagian berikut. Kita masuk ke nomor 4. Posting buku besar. Langkah selanjutnya ialah memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu. Pada hakikatnya, suatu perusahaan memiliki daftar susunan rekening buku besar yang dinamakan chart of accounts. Dari masing-masing rekening tersebut biasanya diberi nomor kode, karena akan memudahkan dan mengidentifikasikan dan membuat cross-reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal tersebut. Contoh posting buku besar adalah sebagai berikut. Lanjut kita ke nomor 5, yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah. Anda harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. Saldo di neraca saldo harus sama jumlahnya. Bila jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di dalam kredit, jadi bisa dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau tidak sama dan masih ada kesalahan. Bila demikian, maka seorang akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan susun. Berikut adalah contoh penyusunan neraca saldo. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada satu pun transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian dikerjakan secara periodik, biasanya waktu laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. Kemudian itu saldo yang ada di buku besar siap disajikan ke dalam laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, hasil akhir proses akuntansi ialah suatu laporan keuangan yang disusun secara aktual basis. Berikut adalah contoh penyusunan jurnal penyesuaian.
Kita lanjut ke nomor 7, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan ini, Anda harus menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan di dalam buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo pada akun-akun buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva, kemudian saldo di antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo tersebut juga harus seimbang. Tetapi ingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu juga benar, tetapi saldo yang benar pasti akan seimbang. Intinya harus balance. Berikut adalah contoh penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lanjut ke nomor 8, penyusunan laporan keuangan. Dari informasi di neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yakni menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yang disusun sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi. Ketiga, neraca juga dapat digunakan memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan selanjutnya, laporan arus kas juga digunakan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Kita lanjut ke nomor 9, penyusun jurnal penutup. Setelah membuat suatu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup yaitu rekening nominal atau rekening laba ruginya saja. Caranya ialah dengan buat nihil rekening yang terkait. Suatu rekening nominal harus bisa ditutup sebab rekening tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan atau aliran pada sumber yang telah terjadi pada periode berjalan. Di akhir periode akuntansi, suatu rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya, sehingga harus dapat ditutup. Kemudian di periode selanjutnya bisa digunakan kembali untuk mengukur kegiatan yang baru dan mulai terjadi. Berikut adalah contoh dari penyusunan jurnal penutup. Kita lanjut ke nomor 10, penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Yaitu, pada langkah ini, seorang akuntan harus menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini ialah daftar saldo suatu rekening buku besar setelah dibuat jurnal penutup. Oleh sebab itu, neraca saldo ini hanya bisa membuat saldo rekening permanennya saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat, sehingga penyusunan neraca saldo tersebut tidak hanya bersifat opsional saja. Nah, kita masuk yang ke terakhir, penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Tujuan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Sebab tujuan hanya untuk menyederhanakan, oleh karena itu, tahapan terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya. Caranya adalah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan demikian, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Berikut adalah contoh penyusunan jurnal pembalik opsional. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Terima kasih.